eling sing eling sebenarnya supaya eling manusia. Eling sama yang Kuasa, Maha Esa, Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, biar jangan gampang tergoda. tergoda. Walaupun ini fungsinya untuk pengasihan, juga pengelarisan ya. Bukan untuk ya intinya kalau misal penonton lihat ada batu combong atau apa, nggak mesti itu untuk Pengasihan ya. belum penting. Tapi kalau ini combong tapi buat perempuan ya. Bisa. Oke. Mungkin bisa jadi si paranormal untuk perempuan, maksudnya dipakai untuk perempuan mungkin. Cuma bahasanya salah. Gitu. Oke. Oke. Apalagi Mas Gege? Ya, cukup sih. Oke ya. Tadi ya pengasihan ini untuk warung, dagang. Dagang biar bagus. Iya. Itu taruh di warung saja. Taruh di warung saja, di toko. Yang penting pakai Tadi, pemeliharaannya tadi ya, Wijaya Kusuma. Tapi sekarang banyak yang punya kok Mas. Iya ya, banyak yang Banyak. mandur. Wijaya Kusuma banyak yang punya. Banyak Dulu yang kan punya. susah. Susah. Nyarinya di Cilacap sana. Loh, Iya, dulu kan adanya di sana. Banyak di gunung. Kalau sekarang kan udah banyak di apa bahasanya dibudidayakan. iya. Terus ini keistimewaannya, kita tuh sering mendapat rezeki yang nggak terduga. Oh ini. Kayak gitu. Jadi, Amin. misal saya ngejual rumah, Iya. terus laku sekian juta. Aku inget bocah kaya kayak, nenek, aku mau payu kayak gue ente. Oh gitu. Sering dapat kayak gitu. Oh. Kehokian, Hoki. Hoki. Ah, bejo. bejo. Padahal orang bejo itu jarenya yang dicari bejo. Bejo. Wong Selamat. hebat orang bejo ya Iya, kena apes. apes. Tapi kalau orang bejo orang sekolah besugi. Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah penyakit maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, badannya mambrah-mambrah. Kemudian tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman hadaitolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih dengan Mas Gegeh, gestar saya, spiritualis muda dari Selawi. Semoga Mas Gegeh hidupnya selalu berkah, samawa sampai tua, punya anak cucu berkah-berkah, soleh-soleh ya. Mas Gegeh bojone lagi ngisi. Ya, kali ini kita akan membabar satu bila pusaka berdapur lurus yang biasanya orang jarang memilikinya karena gampang-gampang susah juga dan bilahnya juga cukup besar. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya gede. Ini adalah gumbeng. Gumbeng. Ya, dapurnya dapur gumbeng. Silakan Mas Gegeh. Nah, pamore apa? Iya, itu pamore hitam, kelengan. Kemudian maaf, ini di sini ini bolong ya. Bolong. Angger wong ngomong combong. Combong lempeng. Combong lempeng. Oke, silakan ditayu Mas Gegeh. Mudah-mudahan ada energinya, ada tetangga sebelahnya. Kemudian mau ditanyain, mau ngaku namanya, asalnya, sampai kepada agamanya, sampai kepada tuahnya. Karena tidak semua bisa ditanyakan detail dan mau menjawabnya. Mudah-mudahan bisa apa ya, semuanya bisa tercapai apa yang tadi saya ucapkan. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang keris gubeng atau gumbeng, ya kadang wong Tegal ngomong gumbeng. Bilanya itu lebar di atas rata-rata.
ya, kemudian besar, biasanya juga keris gubeng itu ya, kemudian biasanya untuk tindih gitu. Nah, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini anggapah kopong. Kalau dari dari pecetan atau belumbangannya ini bata rubuh. Nah, ini baru bata rubuh agak tinggi. Ya, biasanya kan adeg bata rubuh. Ini belumbangannya ini adeg bata berdiri agak tinggi, makanya kelihatan gagah. Biasanya kan bata rubuh. Kalau ini adeg bata berdiri posisinya. Jadi agak panjang. Untuk gonjonya ikutnya gonjo apa bentar, gonjo sepit rontal sahabat pusaka Jawa. Kalau untuk lihat dari pamornya ini adalah kelengan, artinya pamor yang warnanya hitam. Kadang di pamor kelengan itu sengaja disembunyikan tuahnya, tapi ada sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor kelengan adalah agar si pemilik itu bisa bijaksana baik pola pikirnya maupun tindakannya. Bijaksana itu pilihan yang didapat dari pengalaman, kemudian disimpulkan, kemudian dikerjakan. Tidak semua orang itu bisa bijaksana. Tua itu pasti kalau dikasih umur panjang, tapi bijaksana itu adalah pilihan kita. Banyak orang yang sudah tua ternyata tidak bijaksana, tidak wisdom. Ya, kadang malah kekanak-kanakan pengen menang sendiri, kan seperti itu. Nah, kalau di sini diharapkan orang itu menjadi bijaksana secara pola pikir maupun tindakan, karena banyak orang bisa bicara ternyata tindakannya berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya. Jadi doa dari harapan seperti itu. Juga tua atau angsarnya juga untuk protek atau perlindungan. Banyak sekali tua-tua yang tidak diketahui dengan pamor kelengan, kadang hanya harus ditayu dengan orang-orang tertentu yang akhirnya terbuka, oh ternyata buat ini, oh ternyata bisa begini. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan antara tetangga sebelah yang berada di bilah pusaka itu. Ya, kalau kita mau bicara seperti itu ya kita harus punya ilmunya. Kalau sekarang kudu duwe handphone, setelah duwe handphone kudu duwe nomor, wis duwe handphone ternyata karena orang duwe handphone pada baik goro orang nyambung. Nah, tidak gampang sahabat pusaka Jawa untuk nayuh satu bilah pusaka karena butuh satu konsentrasi yang tinggi dan juga pengalaman. Jangan sampai ketika nayuh kita tertipu oleh pola pikir kita atau halusinasi kita. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari dapur lurus, saya sering bilang agar si pemilik dapur lurus itu mempunyai kepribadian yang luhur, jujur, bijaksana, tegas, keteguhan hati dan kekuatan iman yang melambangkan ketauhidan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga tauhid kita. Ketika kita mempunyai keris lurus, kita tahu makna filosofinya, kita akan jadi teringat, ya Allah, sebetulnya saya hidup di dunia ini didoakan leluhur kita agar menjadi orang yang bijaksana, tegas, jujur, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Ini loh lambangnya keris lurus ini. Enak ya, nanti kalau cucunya tanya, "Mbah, kok ini lurus maksudnya apa?" Dijelaskan. "Mbah, kok ini kok tidak ada pamornya, warnanya hitam semua." Dijelaskan. "Mbah, ini namanya apa?" Gubeng. Dijelaskan. Ciri-ciri dari gubeng bagaimana? Dijelaskan. Ya, itu. Nah, kita bicara tentang bilahnya yang sobek di tengahnya, atau ada yang bilang, kalau orang Tosan Aji bilang pamengkang jagat, yaitu pada proses pembuatan, pada saat penempaan itu ada suhu udara yang kurang pas, kemudian masuk di bilah itu akhirnya pecah. Kalau bicara lagi ada yang bilang combong, ya, atau combong apa tadi Mas Geget, combong lurus. Nah, itu kalau untuk para spiritualis bilang combong untuk pengasihan. Nah, ini makanya perlu saya sampaikan, kalau di pakem, kalaupun empu bilang itu ikutnya saat ditempa pecah ya produk gagal, bahasa kasar lah ya. Tapi tidak ada yang gagal, ternyata juga tuah dan isinya tetap ada, cuman bilahnya saja yang ketika ditempa pecah, belah. Seperti ada yang belah alami juga ada pada saat pembuatan, juga ada yang belah karena korosi.
pada keris-keris yang sepuh, mereka keris sengkelat, sabuk inten yang sogokannya dalam, kadang karena korosi akhirnya berlubang atau belah seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang keris kelengan yang dilihat apa sih? Yang dilihat biasa adalah keindahan seni tempanya, kematangan pada bilahnya, pada besinya. Keris-keris kelengan biasanya besi-besinya itu leluhur kita itu bukan dari sini, biasanya ngimpor dari India atau dari mana, karena dulu sudah ada perdagangan antar pulau, bahkan antar negara memakai perahu seperti itu, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor kelengan juga ada yang bilang ketika hendak pertama kali anak ingin dipajang jadi pengantin, itu hendaknya jangan memakai keris yang berpamor kelengan, karena ada anggapan bahwasanya kalau pengantin memakai keris yang kelengan nanti susah untuk memiliki anak. Ya mending pakai pamor yang ada pamornya lah atau yang lain, karena itu adalah satu nasihat dari orang tua. Ya yang namanya nasihat selama itu tidak bermasalah, kenapa? Tanpa keris itu pun kadang di salon pakai keris yang pakainya seng ya, hanya buat pelengkap saja. Tapi kalau kita punya keris sendiri kan tentunya bangga dipakai sendiri untuk pernikahan kita. Apalagi punya keris kemudian dimaharkan sebagai mas kawin. Walai, indah sekali. Mas kawinnya apa mas? Keris Nogososro Kamarogan. Anjir ya kan. Seperti itu. Itu dong. Mas kawinnya apa? Sengkelat dan sabuk inten. Loh kok pakainya sengkelat? Nanti dipajang melambangkan kejayaan, kemakmuran, kemapanan. Ya, Luk 11, Luk 13 makna filosofinya apa? Ya kan, jelas seperti itu. Nanti dipajang. Nanti kalau istrinya butuh duit silakan dijual, tapi sang suami jangan makan karena itu uang mahar ya, jangan dimakan. Sudah Mas Gege? Sudah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Gimana Mas Gege? Auranya? Untuk auranya ini energi alam sebetulnya. Energi alam positif. Diambil mungkin dari segi di dunia kan ada tumbuhan dan lain-lain. Mungkin dari energi tumbuhan. Oke, terus berwarna hijau. Dengan kodam perempuan cantik. Rambutnya panjang sampai ke kaki. Pakai kemben coklat. Tapi bawahnya itu lerek-lerek. Batik kayak batik lagi. Batik lerek. Dengan nama Nyimas Ajeng Kinasih. Nyimas Ajeng Kinasih. Dari mana Mas? Dari Banten. Iya, Nyimas Banten banyak. Terus Banten. Apa yang dibicarakan dari Nyimas Ajeng ya? Pembicaraan saya mengenai kita buka dulu ya masalah combong gitu. Iya, combong. Banyak combong yang buat cewek buat masian. Iya. Enggak. Combong itu ada artinya juga sebetulnya sih. Tadi ngomong gimana? Combong itu biasanya kan berlubang di tengah itu. Iya. Ya, kita itu jangan seperti lubang itu gitu. Kita itu jangan ngikuti lubang yang nggak benar. Jangan terjerumus sebetulnya seperti itu. Jangan sampai terjerumus ke lubang neraka sebenarnya seperti itu sih. Paham, lubangnya perempuan lah ya. Gitu. Jangan mudah terpengaruh, terjerumus. Itu pesannya dari Nyimas Ajeng itu. Terus gimana lagi? Jadi untuk kegunaan sebetulnya larinya ke bisnis. Apa tuh bisnis? Untuk dagang. Untuk dagang, gitu. Biar laris. Oke, terus bisa dipakai untuk cewek atau cowok. Itu pengasihan. Kehebatannya combong. Oh, ini juga memang benar ya. Ini juga combong. Ternyata benar. Ternyata benar ya, walaupun bahasanya kalau secara pembuatan produk gagal pecah karena tapi ternyata memang ada buat pengasihan juga. Pengasihan. Entah cowok entah cewek bisa. Entah cewek bisa. Itu dipakai apa tidak, Mas? Ditinggal saja. Ditinggal saja. Oke, perawatannya? Perawatan ya cukup lumayan rumit. Ada kembang khusus. Apa tuh? Kantil. Ya kan. Terus ada kembang yang namanya kembang Wijaya Kusuma. Waduh, itu terus yang susah. Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma dengan kantil. Terus
toppingin mawar. Oh, di topping. Topping, Keren banget. bahasanya. Kayak makanan. Nah, gitu. Berarti kerisnya dibuka dong. Dibuka. Terus baru diuri itu. Ya. Jadi atas ini Kembang- untuk kembang wijaya kusumanya. Heeh. Kandil baru kayak dikubur itu. Mawar. Mawar. Oke. Apalagi yang didapat dari situ, Mas? Yang didapat itu aku lebih suka dari bahasanya gitu kan. Heeh. Lubang itu jangan terjerumus oleh lubang yang enggak seberapa eling sing anu kawasaan itu. Eling sing eling sebenarnya supaya eling manusia. Eling sama yang Kuasa. Maha Esa, Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, biar jangan gampang tergoda. tergoda. Walaupun ini fungsinya untuk pengasihan, juga pengelarisan ya. Bukan untuk ya intinya kalau misal penonton lihat ada batu combong atau apa, nggak mesti itu untuk perempuan. Pengasihan Ya. belum penting. Tapi kalau ini combong tapi buat perempuan ya. Bisa. Oke. Mungkin bisa jadi si paranormal untuk perempuan, maksudnya dipakai untuk perempuan mungkin. Cuma bahasanya salah. Ya. Oke. Apalagi Mas Gege? Ya, cukup sih. Oke, Intinya ya. tadi ya pengasihan ini untuk warung dagang. Dagang biar bagus. Iya, Itu taruh di warung saja. Taruh di warung saja di toko. Yang penting Tadi, pakai pemeliharaannya ada rumit. tadi ya, Wijaya Kusuma. Tapi sekarang banyak yang punya kok Mas Gege. Iya ya, banyak yang Banyak. mundur. Wijaya Kusuma banyak yang punya. Dulu kan susah. Susah. Nyarinya di Cilacap sana. Dah, Iya, dulu kan adanya di sana. Banyak di gunung. Kalau sekarang kan udah banyak di apa bahasanya dibudidayakan. iya. Terus ini keistimewaannya, kita tuh sering mendapat rezeki yang nggak terduga. Oh, ini. Kayak gitu. Jadi, Amin. misal saya ngejual rumah, Iya. terus laku sekian juta. Aku inget bocah kaya kayak, nenek, aku mau payu kayak gue ente. Oh, gitu. Sering dapat kayak gitu. Oh. Kehokian, Hoki. Hoki. Ah, bejo. bejuk. Padahal orang bejo itu jarenya yang dicari bejo. Bejuk. Wong Selamat, hebat orang bejo ya Iya, kena apes. apes. Tapi kalau orang bejo orang sekolah besugi. Sugih. Bahasanya gitu. Jadi orang sugi ya karena orang bejo. Karena orang bejuk. Wong pinter durung tentu sugi, tapi wong bejo Wong bejo pasti sugih. pasti bisa sugih Iya. kayak gitu, bisa selamat Selamat sugih. terus sih. Heeh. Apalagi Mas? Dah cukup. Oke. Itu kegunaan unik saya sebut. Kegunaan. Jadi ini lebih ke arah kemaslahatan. Kemaslahatan. Ya, itu artinya buat usaha juga adem oh ini. Ini berarti adem ya Mas Gege ya. Adem. Ada untuk proteknya Mas Gege? Enggak. Nggak ada. Jadi khusus untuk itu Perempuan sendirian nggak bawa pasukan, nggak bawa apa. sendirian Ya, ya. mungkin orang awam saya bukakan cepat ketemu. Iya. Gitu. Oke. Cantik sih. Tajam tapi matanya. Kalau gitu ya. ngelirik nggak lepas. Oke, sahabat Pusaka Jawa sudah ya. Sudah ya. Sudah. Ayo Bentar, Mas. Iya. Ada yang tanya, banyak yang tanya. Mas kalau di Mas Ahok dibayar berapa? Saya dibayar 2 juta. Nah, terus terang ya. Iya. Saya dibayar 2 juta dengan menayu 5 keris itu. Asli. Banyak yang nanya, Mas, kalau ikut itu apa jadi bintang tamu dibayar berapa? Segitu saya bilang gitu. 2 Ya juta. silakan YouTuber yang lain kalau mau manggil Mas Gege silakan. Negosiasi barangkali kalau umpamanya dari saya 2 juta. Terus ongkos transportnya ikut siapa? Ya, itu. Tambah ya Belum maksudnya ya. ada rawa kopi lah. Kopi dan makan akomodasinya. Akomodasinya. Ya Ya, itu. lebih lah Ini gitu. Mas Gege tadi ngomong. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Kami di sini berdua hanya berniat memberikan edukasi. Jika tidak senang silahkan di skip. Jika yang baik diambil, yang buruk jangan diambil, Jangan di dibuang. skip kalau lagi pengen itu ya supaya nggak salah paham. Iya, kalau bisa jangan di skip Jangan di biar skip. tidak salah paham. Jangan salah paham. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.